Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wal a'yadu billahi minan nar. Amma ba'd. Ikhwati fid din, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah memberikan kita kesempatan di dalam menuntut ilmu agama, di dalam belajar agama, mempelajari dan menelaah hadis, menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kembali kita mengupas sebuah kitab yang syarat akan makna, memiliki faedah yang besar, yaitu Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Sampailah kita pada kaidah yang terakhir, Al-Qa'idatu Al-Ashirah, kaidah yang ke-10. InsyaAllah ta'ala ini pun penutup, khataman di dalam pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan ini, walaupun dengan pembahasan yang ringkas insya-Allah dan menyeluruh, tanpa kita perdalam, ya, sebisa mungkin kita akan coba perdalam dan mengambil faedah ibrah yang banyak dari tulisan beliau ini dalam 4 lembar terakhir. Baik. Kaidah yang ke-10 yaitu ma'rifatun nafsi, mengenal hakikat jiwa, mengenal jiwa, ya, an-nafs. Artinya dalam bahasa lain, tahu diri. Ini kaidah, ya, kaidah di dalam menyucikan diri, ya, harus tahu diri dulu. Bagaimana diri kita ini, termasuk bagian yang mana, dan kita bahas insyaallah. Wa mimma yatahattamu fi bab tazkiyatin nafs, di antara hal yang perlu yatahattam, antara hal yang penting, hal yang utama di dalam tazkiyatun nafs, di dalam mensucikan jiwa adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs, mengenal hakikat nafsu ini, mengenal hakikat jiwa ini, mengenal hakikat diri ini, ya, diri kita masing-masing harus kenal dengan kita sendiri. Wa ma'rifatu sifatiha, dan mengenal sifat-sifat jiwa itu sendiri. Sifat-sifat jiwa kita yang mana harus kita kenali. Liyashula al-i'tina'u biha, supaya mudah kita perhatikan, supaya mudah untuk kita perhatikan dan kita pahami dengan baik. Wa ri'ayatiha, dan supaya mudah untuk kita asuh dan kita jaga, supaya jiwa ini bisa kita jaga
dari hal-hal yang menjatuhkannya, terjaga di dalam kesuciannya. Setelah kita melewati 9 kaidah sebelumnya, rata-rata dalam rangka menggapai kesucian jiwa, maka perlu kita jaga, perlu kita pelihara kesucian jiwa tersebut setelah kita berupaya membersihkannya. Wa mudawatuha, agar mudah juga memperbaikinya, mengobati jiwa yang sakit, minal afati allati tatra'u 'alaiha, dari penyakit-penyakit, dari musibah-musibah yang datang, datang kemudian 'alaiha, terhadap jiwa kita. Jadi harus kita kenali jiwa itu dulu, harus kita pahami, dan harus kita tahu celah-celah ketergelinciran kita itu pada bagian yang mana. Ya, kita punya kecenderungan kemana? Apa kebiasaan dan kesalahan kita yang paling sering? Apa yang menjadi bahan atau media atau fasilitas terdekat yang membuat kita bermaksiat? Harus kita kenali itu. Apa kecenderungan besar kita? Di mana pintu-pintu maksiat yang sering kita masuki? Agar kalau kita kenali itu, kita bisa tutup, bisa kita waspadai, ya, jangan sampai tergelincir lagi, jangan sampai terjatuh kembali setelah kita sucikan, kita bersihkan dari noda-noda dosa. Baik. Wa qad wasafa Allah Ta'ala an-nafsa fi kitabihil karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati jiwa di dalam kitabnya yang mulia, dalam Al-Quranul Karim. Allah telah menyebutkan sifat, yaitu bisalati sifat, dengan 3 sifat jiwa. Masyhurah ma'lumah, sifat yang sudah masyhur, sudah dikenal, dan ma'lumah, sudah diketahui, tidak asing lagi bagi kita, sudah dikenal. Wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalid nufus. Dan sifat-sifat yang 3 ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu kembali kepada keadaan-keadaan jiwa-jiwa tersebut, kembali kepada keadaan jiwa itu. Jiwa kita ini cenderungnya kemana, yang mana dari 3 hal itu. Wahiyya, dan 3 sifat itu adalah an-nafsul mutma'innah, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Wahiyya allati itma'annat bil iman, ciri-cirinya adalah jiwa yang selalu tentram, tenang di dalam keimanan, dengan sebab keimanan. Artinya karena memang jiwa itu beriman, maka dia menjadi tenang, tidak gelisah. Di antara keimanannya, iman dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas apa yang dia lakukan. Tenang jiwanya, tidak gundah, tidak khawatir saat membantu orang lain, tidak khawatir kalau tidak dibantu lagi, tidak rusuh dia, tidak, ya, bingung dia saat dia melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, pasti Allah balas. Dan dia pun tidak gelisah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Malik Yaumiddin, maka beriman dengan itu. Dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya, maka jiwanya tenang. Apa yang menimpanya tidak akan mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak akan jadi menimpanya tidak akan mungkin menimpanya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jiwanya jadi tenang dengan itu. Apa yang sudah menjadi jatahnya, itulah jatah dia. Apa yang tidak jadi dia dapatkan, maka bukan jatah dia. Tenang jiwa dengan itu. Itu jiwa yang mutmainnah. Ya, jadi disebabkan dengan apa? Bil iman, dengan sebab keimanan, maka jiwanya tenang. Sebab yang lainnya wa dzikrillahi ta'ala, karena jiwa yang sering mengingat Allah, mengingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan apa yang dia lakukan, Allah Maha mengetahui apa yang dia perbuat,
maka tenang jiwanya saat itu. Karena yang namanya dosa mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keburukan itu, dosa itu yang membuat hatimu itu tidak tenang. Mahaka fi sadrika, bergejolak di dalam jiwamu, bergejolak di dalam hati. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tak suka kalau ada orang yang tahu apa yang kamu lakukan. Maka dosa-dosa itu bikin kita gelisah, tidak tentram. Bagaimana kalau ketahuan saya yang mencuri? Bagaimana kalau ketahuan saya yang mengambil ini? Bagaimana kalau ketahuan saya melakukan ini dan itu? Jiwa yang selalu gelisah. Tetapi jiwa yang mutmainnah, dia tenang dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dia dengan lisan, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Tayyib. Kedua. Yang ketiga, wa ibadatih. Sebab jiwa yang tenang yang ketiga adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memurnikan ibadah. Wa husnil iqbal. Dan yang keempat apa? Baiknya penerimaan dia terhadap syariat Allah. Bagusnya, baiknya penerimaan dia terhadap syariat Allah, tidak dia tentang sedikit pun. Selama ini syariat Allah, bagian dari agama Allah, diterima. Mau itu perintah atau larangan, dia terima, tidak ditolak. Ini membuat jiwa tenang, nafsul mutmainnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 sampai 29. Ayat berapa ya? 27. Ayat 27 saja. Ayat 28, maaf, ayat 28. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman wa tatma'innu, dalam keadaan hati mereka tenang, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan sebab mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, tatma'in, ya, mutmainnah, itmi'nan atau tuma'ninah bahasa lainnya. Hati menjadi tentram, ya, dengan sebab mengingat Allah Ta'ala. Begitu juga di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 29 atau sampai 30 ya, sampai 30. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ridha, ya, dan diridhai. Hati kita ridha dengan balasan dari Allah, sudah dapat surga, baru tuh hatinya menjadi ridha, radiyatan mardiyah. Seakan-akan sulitnya hidup di dunia dalam ketaatan itu lupa dia. Apakah kamu ketika baru dihadapkan ke dalam surga, celupkan sedikit ke surga, ditanya oleh Allah, apakah ketika di dunia itu kamu pernah merasakan susah? La ya Allah, tidak pernah ya Allah. Lupa dia, lupa kalau di dunia itu pernah merasakan susah. Bangun subuh-subuh, sebelum subuh belum sudah bangun ya, belum adzan sudah bangun, murojaah lagi, ya, belajar lagi, ngantuk-ngantuk ditegur lagi, disuruh berdiri lagi, ya, kemudian belajar lagi, harus buru-buru mandi, buru-buru makan, buru-buru masuk kelas, ya, lelah setiap hari, capek. Siang-siang belajar lagi, sudah waktunya tidur, ternyata gurunya minta belajarnya siang, capek lagi. Ya, sore-sore ternyata tidak ada lagi olahraga, harus ikut kegiatan ini, ada lagi masuk sore gurunya, capek lagi, lelah. Ya, malam-malam harus kajian lagi, ya, habis isya harus tilawah lagi, capek. Namun ketika dihadapkan di surga, lupa semuanya, insyaallah.
Apakah kamu dahulu di dunia merasakan lelah, capek, susah? La ya, tidak ya. Itu dia nafs radiyah. Radiyatan mardiyah. Di dunia memang huffati al-jannatu bil makarih, kata Nabi. Neraka surga itu diliputi oleh amalan-amalan yang kita benci di dunia. Kita benci lakukan itu, berat. Salat ba'diyah lagi, zikir lagi, zikir pagi lagi, zikir petang lagi. Capek, lelah. Makanya Nabi katakan apa? Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu kalau menuju kepada surga, amalan-amalannya itu memang dibenci bil makarih, amal yang dibenci oleh jiwa kita. Tidak suka itu jiwa. Berat. Ya, qiyamul lail itu berat. Ya, bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Tapi bagi jiwa-jiwa yang tenang, dia tenang lakukan itu semua karena Allah, untuk kebaikan dia juga di akhirat. Maka ketika dia menemui Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Itu dia jiwa yang tenang, jiwa yang mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di saat kita melakukan ketaatan-ketaatan tadi, walaupun hati kita mulai merasa bil makarih, merasa benci dengan amalan-amalan tersebut, ingat lagi kepada ayat ini. Kita mau diseru oleh Allah dengan ayyatuhan nafsul mutmainnah atau tidak? Kita mau masuk ke dalam surga, fahuwa fi 'ishatir radiyah atau tidak? Dalam keadaan kita bahagia dalam surganya Allah, kita mau pilih yang mana? Maka di saat kita melakukan ketaatan, kita murajaah hafalan Al-Quran, kita membacanya, belajar tahsinnya terbata-bata, ya, sulit untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu, sabarkan diri kita di atasnya. Ingat kembali, kita tujuannya kemana? Awalnya memang kita merasa benci, iya betul, ya, karena itulah perjuangan menujunya. Perjuangan menuju surga itu sendiri. Adapun menuju neraka, wa huffatin nar aw an-niran bisyahawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun neraka itu dikelilingi oleh amalan-amalan yang disukai oleh syahwat nafsu kita, yang kita suka. Kalau masuk surga, amalannya tidak kita suka, kita benci. Tapi kalau mau masuk neraka, iya, amalannya kita suka semua, enak-enak semua. Merampas haknya orang, ya, kan rame, kan kawan, ya, menyenangkan. Bergaul dengan kawan-kawan yang jahat, yang tidak sholat, kan asik, banyak kawan. Tapi kalau sholat, sepi, nggak ada kawan, katanya. Sampai-sampai ada orang yang pede, biarlah saya masuk neraka, yang penting punya banyak kawan di sana. Alhamdulillah. Belum tahu. Memang kita belum tahu gimana sebenarnya, belum merasakan gimana sebenarnya di akhirat. Tapi kita beriman akan perihnya azab Allah di neraka itu. Kita imani itu. Sampai Allah membahasakan, kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka melepuh hancur, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Maka yang merasakan sakit dalam tubuh kita, yang pertama sekali merespon rasa sakit itu adalah kulit. Ya, bukan kulit itu yang bukan yang di luar aja. Lambung itu punya kulit, usus itu punya kulit, ada bagian lapisan luar itu kulit. Setiap organ tubuh itu ada kulitnya. Setiap kali merasakan hancur kulitnya itu, hancur, sakit, diganti oleh Allah kulit yang baru supaya sakit lagi. Maka penelitian-penelitian menunjukkan operasi itu, membius itu adalah pada bagian kulit yang dibikin mati rasa. Persis dengan seseorang yang pernah luka bakar, kulitnya sudah melepuh, tidak berfungsi lagi, dia pencet di sini, tidak ada sakit lagi, sudah kehilangan rasa, karena kulitnya sudah copot, hilang rasa.
Maka untuk memberikan rasa itu kembali, kata Allah, di dalam neraka setiap kali kulit mereka hancur, nadijat, matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit-kulit yang baru, liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azab. Baik. Tapi kalau dalam surga, barulah jiwa merasa radiyah. Namun di neraka tadi, orang yang sudah mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika di dunia dia bersenang-senang dengan syahwatnya, dia nikmati semuanya, yang haram-haram dia hantam semua, ketika sampai di dalam neraka sedikit dimasukkan. Lalu ditanya lagi oleh Allah, apakah ketika di dunia kamu pernah merasakan senang? La ya Rabb, tidak pernah aku senang di dunia. Lupa dia. Sejenak di dalam neraka sudah lupa akan senangnya dia ketika di dunia. Ini kebalikan dari nafsul mutmainnah. Baik. Fadkhuli fi ibadi. Allah katakan kembali kepada nafsul mutmainnah itu, masuklah bersama dengan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah, mereka yang menempatkan diri sebagai hamba Allah, ibadi. Kalau hamba berarti siap diatur oleh Allah sebagai Rabb. Itulah hamba. Ya. Bukan mereka yang membangkang kepada Allah. Kalau hamba, Allah bahasakan fadkhuli fi ibadi, mereka yang menghambakan diri kepada Allah. Masuklah bersama mereka. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang pertama ini, an-nafsul mutmainnah. Biarlah kita berlelah-lelah dulu, bercapek-capek dulu kita di dalam hidup di dunia ini dengan amalan-amalan ketaatan. Jenuh, iya. Butuh refreshing, iya. Kita jenuh, bosan, iya. Itulah pengorbanannya. Taklukkan rasa jenuh itu dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, supaya kita merasakan kebahagiaan yang sempurna kelak di akhirat. Allahumma amin. An-nafsul lawwamah yang kedua. Ada jiwa yang al-lawwamah, yang suka mencela. Jiwa yang mudah atau banyak mencela. Bagaimana maksudnya yang banyak mencela? Yaitu allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata'. Jiwa yang meratapi, yang mencela pemiliknya, ya, jiwa yang meratapi dan mencela pemiliknya ala fi'lihi al-khata', karena dia melakukan perbuatan yang salah, yang berdosa. Ya. Dia yang melakukan kesalahan, dia pula yang mencela dirinya sendiri, kan gitu. Itulah jiwa yang disebut dengan al-lawwamah. Ya. Jadi dia cela sebagai bentuk penyesalan, menyesal. Kenapa dahulu begini, kenapa dahulu, menyesal. Maka di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Benar-benar aku, ya, bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Itu jiwa yang talumu sahibaha ala fi'lil khata', yang menyesali dirinya sendiri, yang menyesali pemilik jiwa itu badannya sendiri, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab jiwanya itu yang melakukan kesalahan. Au taksirahu fil wajib, atau jiwanya yang selalu menyia-nyiakan, lalai atas kewajiban. Perbuatan-perbuatan wajib dia tinggalkan, baru nanti menyesal. Au tafriduhu, ya, au tafridihi fit ta'ah. Pertama, au taqsirihi fil wajibi au tafridihi fil ta'ah, karena ada ala di atas. Ala fi'lihi al khata'
atau ala taqsirihi fil wajib atau ala tafridihi fis ta'ah. Nah, itu dia. Ya, ada ataf dengan au. Tayyib. Karena jiwanya yang telah lalai dalam kewajiban, menyia-nyiakan kewajiban. Begitu juga tafrid, lalai juga. Fit ta'ah, di dalam ketaatan. Menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru menyesal. Ya, maka jangan kalian celah siapapun. Walumu anfusakum, tapi celalah diri kalian sendiri. Ratapilah, sesalilah diri kalian sendiri. Ya, tidak bisa kita sesali setan-setan itu yang menggoda, enggak bisa. Iblis-iblis yang menyesatkan kita, tidak bisa kita celah mereka. Kalau sudah masanya dalam azab Allah, walumu anfusakum. Tapi celalah, sesalilah jiwa-jiwa kalian. Kenapa ketika di dunia itu tidak mau taat? Kenapa sudah di neraka baru pengen kembali? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Baru di dalam neraka bilang sama Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dalam dunia. Kami berjanji akan melakukan perbuatan tidak lagi seperti dahulu, katanya. Akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Kami janji akan berbuat kebaikan tapi tidak seperti dahulu lagi. Tidak berbuat buruk, berbuat dosa lagi. Baru menyesal. Cuman tidak ada lagi kesempatan. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah kami telah memberikan umur, kesempatan hidup? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kesempatan yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang mengambil pelajaran. Mun saat ini fadhuqu fama lidzalimin min nasir. Hari ini rasakanlah, kata Allah. Karena orang-orang yang zalim tidak lagi punya penolong, tidak ada lagi pertolongan di saat itu. Di dalam kehidupan di neraka tidak ada penolong lagi. Fama lidzalimin min nasir. Maka yang bisa kita sesali hanyalah diri kita sendiri. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, adanya kita di hadapan ilmu, di majlis ilmu, ini mengingatkan kita sebenarnya semuanya. Mengingatkan agar kita tidak menyesal, tidak menyesali diri kita sendiri. Kenapa dahulu lalai, kenapa dahulu tidak mau serius belajar, kenapa dahulu tidak serius untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa justru kita begini dan begitu, tidak beramal saleh, kenapa kita tidak mau menjadikan diri kita taat kepada Allah, tunduk dengan aturan-aturan Allah. Kenapa dan kenapa? Mumpung masih hidup sekarang, baru tanya. Sekarang tanya. Kalau nanti sudah menyesal, tak ada guna pertanyaan itu, kenapa dan kenapa. Akan selalu kita sesali dan lawamah, menyesali. Dengan sirah lawamah, fa'alah, dengan sirah yang menyebutkan ada kesungguhan di situ, betul-betul banyak mencela, yang menunjukkan kita tidak sekali saja mencela, tapi berkali-kali mencelanya, berkali-kali kita sesali diri kita. Ini sudah tidak ada gunanya lagi kalau sudah di akhirat. Tayyib. Yang ketiga, an-nafsul ammaratu bis-su', jiwa yang selalu ammarah. Lagi-lagi Allah bahasakan dengan sirah mubalaghah yang menunjukkan sangat banyak. Ammarah, bukan sekadar amirah, tapi ammarah, yang banyak menyuruh, yang banyak mengajak, memerintahkan bisu'i, kepada keburukan. Jiwa yang banyak memerintah, menyuruh, mengajak kepada keburukan. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat. Yaitu jiwa yang banyak memotivasi, tahuthu sahibaha, pemilik jiwa itu, artinya manusia itu sendiri yang Allah amanahkan memiliki kepemilikan sementara di dunia, itu sahibaha ala fi'lil muharramat, atas perbuatan yang haram, yang selalu memotivasi, mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartikabil atham, jiwa yang banyak melakukan
yang menyuruh diri kita sendiri melakukan al-atham, dosa-dosa. Irtikab di sini yang melakukan, menekuni al-atham, dosa-dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan menyetirnya, qada yaqulu, ya, menyetirnya jiwa nafsu yang menyetir badan ini, tubuh ini kepada mawatin, tempat-tempat al-munkarat, tempat-tempat kemungkaran, tempat kejahatan, tempat yang dicela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mawadhi'ir radhilah, begitu juga kepada tempat-tempat yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih, jiwa yang selalu mendorong kepada fi'lil qaba'ih, kepada perbuatan busuk, perbuatan buruk. Warradha'il, perbuatan-perbuatan yang hina. Kama jaa fi surat Yusuf, dalam surat Yusuf, bagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf, aku tidak menyatakan jiwaku itu telah lepas dari dosa. Aku tidak mentazkiyah diriku sendiri, kata beliau. Ya, karena beliau merasa bersalah. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak merasakan diriku terlepas dari dosa. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu la'ammar, benar-benar banyak memerintahkan, banyak mengajak, banyak menyuruh ke mana? Bis-su', kepada perbuatan yang buruk, perbuatan mengandung dosa. Illa man rahima rabbi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Ta'ala. Maka jiwanya tidaklah ammarah bisu, tapi jiwanya mutmainnah. Ini perlu kita sadari. Keinginan jiwa itu kemana? Maunya sesuatu yang haram. Nah, ketika jiwa itu dihadapkan dengan disiplin, dia maunya melanggar disiplin. Ketika jiwa itu dihadapkan dengan aturan-aturan, dia maunya bebas. Ketika jiwa itu dihadapkan dengan hal-hal yang berat, dia maunya yang ringan. Ketika jiwa itu disuruh untuk salat, dia mau untuk meninggalkannya. Lebih baik bergaul dengan kawan-kawan, banyak hiburan dan sebagainya. Ketika disuruh membaca Al-Quran, tapi jiwa kita lebih senang main game, lebih senang main medsos. Ketika jiwa itu dihadapkan dengan puasa-puasa sunnah, kita lebih memilih untuk wisata kuliner. Maka inilah jiwa-jiwa yang selalu menyuruh kepada yang buruk. Jazakallah khair. Jadi ada jiwa-jiwa yang selalu menyuruh kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali diri kita. Kita harus pahami ini kecenderungan jiwa ini kemana. Pilih kawan yang bagaimana, di atas ketaatankah, atau kita malah memilih yang berbanyak berbuat maksiat. Perhatikan jiwa kita. Dihadapkan dengan kawan-kawan yang saleh, maka jiwa-jiwa ammarah bisu'nya langsung menolak. Alah, dia so alim. Itu bahasa jiwa yang ammarah bisu'. Dihadapkan dengan ketaatan-ketaatan apapun yang ditawarkan kepadanya, disuruh belajar bahasa Arab, langsung jiwa marahnya langsung bergejolak. Untuk apa belajar? Enggak penting. Jadi malah dia memilih sesuatu yang tak bermanfaat. Itu jiwa yang ammarah bisu'. Ya. Kan banyak jiwa-jiwa yang seperti ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita terpancing dengan dorongan-dorongan jiwa kita. Dorongan-dorongan jiwa kita. Awalnya memang kita paksakan. Awalnya memang kita latih. Ya. Maka di antara hal yang melatih jiwa itu adalah banyak berpuasa sunnah. Ya. Banyak berpuasa sunnah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalisus Syahri Ramadan, bahwa ketika berpuasa itu aliran darah itu menyempit.
aliran darah itu menyempit, mengekang jiwa, ya, yang akhirnya jiwa terbiasa untuk meninggalkan yang haram. Karena ketika puasa saja, sesuatu yang halal berupa makan, itu halal kan? Hukum asal makan minum kan asalnya halal. Makan nasi kan halal. Tapi ketika dia berpuasa, dia berani meninggalkannya. Itu latihan. Dengan rasa lapar menyempit, ya, inna nafsa idza ja'at ata'at. Kalau jiwa itu lapar, dia taat. Tapi kalau dia syabi'at, nasiat. Kalau dia banyak kenyang, dia lalai. Jiwa itu kalau lapar, dia taat, tunduk kepada Allah. Teduh jiwanya itu. Enggak ada kepikiran untuk lakukan maksiat ini dan itu. Enggak kepikiran. Ya, tipis kemungkinannya dia. Kecuali orang-orang yang tidak ikhlas berpuasa. Hanya ingin mendapatkan takjilnya, iftarnya apa gitu kan. Anda ikhlas berpuasa. Tapi kalau orang yang ikhlas berpuasa, jiwanya teduh. Keinginan melanggarnya itu kecil. Ya, dia ikhlas karena Allah, dia lakukan aturan-aturan ini karena Allah Ta'ala. Ya, ini diantara kunci untuk melatih jiwa. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس. Maka tiga sifat-sifat ini, tiga sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ini, ya, pada dasarnya, pada prinsipnya itu adalah keadaan, ahwalun, keadaan muta'alliqatun bin nafs, keadaan yang mengikat dengan jiwa. Walidzalik fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tataghayyar. Dengan demikian, maka tiga hal ini bisa berubah-ubah. Tiga keadaan ini bisa berubah-ubah. Ya, keadaan-keadaan ini bisa berubah-ubah. Tataqallab, kadang begini, bolak-balik dia. Tataqallab wa tataghayyar, berubah. Bihasabil waridat allati taridu 'ala an-nafs. Sesuai dengan hal yang datang, apa yang datang kepada jiwa, maka dia berubah. Bihasabil waridat allati taridu 'ala an-nafs. Jiwa apa? Keadaan-keadaan yang datang, hal-hal yang datang. Ya, lihat yang datang itu kawan misalnya, kawan yang buruk ini, maka jiwa kita berubah. Mau masuk yang mana? Mutmainnah atau lawamah atau ammarah bisu'. Datang lagi harta, uang, ini haram ini. Mulai jiwa kita yang mana? Amanah, yang mutmainnah kah, ammarah lagi kah, atau lawamah. Datang lagi kepada kita apa? Perempuan yang bukan mahram. Jiwa kita yang mana nih? Mutmainnah kah, lawamah kah, atau ammarah bisu' kah? Apapun yang datang kepada kita, datang kepada kita makanan, masuknya kemana jiwa kita ini? Mutmainnah kah? Wah, kita berbagi dengan orang. Atau jiwa ammarah bisu', kuasai sendiri gitu kan? Yang lain enggak usah dapat. Dan seterusnya, jiwa-jiwa yang rakus. Ini berubah keadaan-keadaannya. Ya. Beda mood, beda keadaan, beda perasaan. Maka stabilkan jiwa itu. Faqad tajtami'u hadhihi sifat 'inda al-insan fi yawmin wahidin bihasabi halin nafs. Maka bisa jadi tiga keadaan ini, tiga sifat ini berkumpul dalam satu jiwa. Tiga sifat ini berkumpul dalam satu jiwa. Dalam satu hari bisa berubah-berubah moodnya tadi. Kadang dia mutmainnah, kadang dia ammarah, kadang dia lawamah. Paginya dia karena bangun tidur rajin, taat ya. Siang udah mulai lapar. Kalau udah lapar resek katanya kan. Kalau udah lapar mulai gangguin orang, mulai iseng karena lapar. Ini bagi orang yang enggak tahan lapar. Ya, dia katanya berani berkelahi dengan di gelanggang daripada berkelahi dengan galang-galang katanya. Ini galang-galang. Lebih baik berkelahi di gelanggang katanya daripada berkelahi melawan galang-galang. Ini bahasa orang-orang yang tidak biasa lapar. Bahasa orang-orang yang tidak biasa lapar. Akhirnya dia mencuri. Akhirnya dia rakus terhadap makanan-makanan. Akhirnya dia mengambil lauk ya, mencuri lauk di lemari. Karena tidak biasa lapar. Maka keadaan-keadaan demikian bisa berubah-berubah dalam satu hari. Maka pertahankan ya keadaan jiwa kita di atas jiwa yang mutmainnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd.
Kemudian ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafsi amthilatan tubayyinu halaha. Ahlul ilm, para ulama artinya, telah memberikan permisalan. Daraba di sini maksudnya memberikan contoh, bukan memukul ya. Ya daraba mathala. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala. Yadrib di sini memberikan contoh. Amthilatan, memberikan contoh-contoh yang banyak. Tubayyinu halaha, ia menjelaskan tentang keadaan jiwa tersebut. Ma'al insan, ya, bersamaan dengan manusia. Ya, ada keadaan-keadaan ya, di saat mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kelancaran urusan, menghadapi rintangan-rintangan dan sebagainya. Maka para ulama memberikan permisalan liyashula tasawwuruha 'alal muslim, agar memberikan gambaran, deskripsi yang nyata bagi seorang muslim terhadap gambaran hidup ini. Fayajtahida ba'da dzalika fi islahiha, maka dengan mengetahui permisalan tersebut jiwa bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya, wa tazkiyatiha, dan mensucikan jiwa itu sendiri. Wa aqtasiru huna ala mithalaini li imamaini jalilaini. Ya, Syekh Daraza hafizahullah taala beliau menyebutkan, aku cukupkan kepada dua contoh saja yang datang dari perkataan dua orang ulama besar, dua orang ulama yang mulia ini. Al-mithalul awwal, yang pertama, contoh pertama datang dari darabahul Imam Al-Ajuri, diberikan permisalan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah taala dalam kitab beliau Adabun Nufus. Faqala, beliau katakan, wa ana umathilu laka mithalan, aku berikan kepada engkau sebuah contoh, sebuah perumpamaan. La yakhfa 'alaika amruha, yang urusannya tidak bisa engkau sembunyikan, insyaallah, dengan izin Allah. I'lam, ketahuilah, anna nafsa mathaluha kamathalil muhri, jiwa itu umpamanya ibarat seekor anak kuda, al-muhr, seperti seekor anak kuda. Al-hasani minal khayl, kama al-muhril hasan, ya, seperti anak kuda yang bagus, yang cakep, yang menawan, yang gagah. Nah, itu al-muhr al-hasan minal khayl, dari bangsa kuda, al-khayl, ya, anak kuda yang masih kecil, yang masih belia umurnya. Idza nazara ilaihi an-nadhir a'jabahu husnuhu wa baha'u, kalau orang melihat, memandang kepadanya, dia terkagum-kagum dengan keelokan rupa dan baiknya postur anak kuda ini. Ya, dia terkagum-kagum, ya, kuda ini masya Allah, ya, badannya bagus, larinya lincah, ya, kemudian lucu, menggemaskan dan sebagainya. Nah, itu dia. Fayaqulu ahlul basirah bihi, maka dengan demikian, melihat keelokan kuda, anak kuda yang masih kecil ini, ya, seorang yang punya pengalaman, memiliki ilmu tentang dunia perkudaan akan mengatakan, la yuntafa'u bihadza, bagusnya postur anak kuda ini tidak ada manfaat. Elok rupanya, bagusnya bulu, rapi, bersih anak kuda ini belum bermanfaat. Ya, hatta yurada riyadatan hasanah, sampai dia diberikan latihan berkuda, latihan yang bagus. Sampai kuda ini dilatih dulu, baru dia ada manfaatnya. Ya, kalau kudanya hanya dipingit, dimanjain di rumah, ya, dewasanya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berpacu, nggak ada manfaat. Sampai yurada riyadatan hasanah, harus dilatih dulu. Riyadah, olahraga berkuda, sampai dibawa dulu, dilatih lari yang lebih kencang, ya, untuk latihan kuda, diberikan loncatan, diberikan pagar yang rendah untuk dia bisa meloncat, dilatih berkuda dulu. Wa yu'addaba adaban hasanan,
harus diberikan ya ta'dib, pendidikan kuda. Ya, kudanya harus terlatih, harus pandai olahraga, harus cerdas, ta'dib. Fahina idzin yuntafa'u bihi, maka ketika itu barulah bermanfaat kudanya. Fayasluhu lit-talab, kudanya bisa diperintah, disuruh belok kanan dia tidak ke kiri, dia bisa diperintah, bisa diatur. Disuruh kencang larinya, dia berlari kencang lajunya. Disuruh berhenti, dia berhenti. Ini yasluhu lit-talab, bisa diperintah. Wal harab, bisa juga ditunggangi, tidak loyo dia, ya, tidak lamban larinya ketika ditunggangi, karena sudah terlatih punggungnya membawa beban. Baik. Wa yahmadu rakibuhu awaqib ta'dibihi wa riyadatihi. Dengan demikian, maka penunggangnya, pengendara kuda ini akan memuji, Masya Allah, ini baru kuda hebat. Ya, dengan hasil pendidikan dan latihan yang dia berikan pada kuda ini. Ya, dengan hasil apa? Pendidikan dan latihan, baru dia bangga, senang dia, ya, yang menunggangi kuda ini. Fa in lam yu'addab lam yuntafa' bi husnihi. Tetapi kalau tidak terlatih kuda itu, ya, tidak ada manfaat dengan keelokan bentuknya. Bulunya yang halus, rapi, bersih, nggak ada manfaat sama sekali karena tidak bisa ditunggangi. Hanya sebatas hiasan, tidak ada manfaat. La yuntafa' bi husnihi. Dengan keelokan rupanya itu tidak ada manfaat. Ya, ganteng aja nggak cukup gitu kan. Ganteng-ganteng tapi bego kan nggak cukup gitu kan. Nggak ngerti agama kan bahaya. Ganteng aja. Mau makan apa gantengnya itu? Ya, mau dikasih makan apa istri? Pagi-pagi mulai dengan senyuman. Nah, baru jam 10 udah sakit perut, lapar kan? Nggak cukup dengan senyuman pagi itu. Mulai dengan sarapan. Awal pagi dengan senyuman kan? Nggak cukup. Coba aja awal pagi dengan senyuman. Sampai jam berapa kuatnya? Cuman modal ganteng aja, tapi tidak pandai cari nafkah, ya nggak bisa. Sama kayak kuda begini kan, cuman modal ganteng, mau diapain? Tayyib. Fa in lam yu'addab lam yuntafa' bi husnihi. Kalau kuda itu tidak dilatih, tidak terlatih, belum, tidak ada manfaat dengan keelokan wajahnya, keelokan bentuk fisiknya, wala bi bahai, tidak pula dengan kecerdasan kuda itu. Wala yuhmadu wala yahmadu rakibuhu, maka pengendaranya tidak akan memuji awaqibahu indal hajah, tidak akan memuji hasil didikannya. Ini siapa yang melatih? Ini Masya Allah, tidak akan dipuji. Ya, ini kuda Masya Allah larinya kencang, ya, tidak akan dipuji kalau larinya lamban. Kalau larinya kencang baru dia dipuji. Begitu keadaannya. Fa in qabila sahibu hadzal muhri qawla ahli nasiha. Kalau sekiranya pemilik kuda kecil ini, anak kuda ini dari awal dia menerima, kalau dia mau menerima qawla ahli nasiha, perkataan nasihat tadi yang disebutkan oleh ahlul basirah tadi, orang yang punya ilmu tentang dunia perkudaan, kalau pemiliknya mau mendengar, ya, qaula ahli nasiha wal basirah bihi alima anna hadha qaulun sahih, maka dia akan tahu ini perkataan benar. Fadafa'u ila radin faradahu, maka dia akan membawa kuda kecil tersebut kepada pelatihnya, diantar kepada tempat-tempat pelatihan, maka dia akan melatih kuda itu. Thumma la yasluhu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman bir-riyadah. Begitu juga tidak bisa dilatih kuda itu, tidak bisa diandalkan kepada pelatih yang tidak tahu, ya, yang tidak mengerti dengan latihan berkuda. Kalau dia tidak punya pengalaman melatih kuda, dia nggak bisa dijadikan pelatih. Maka ini la yasluh an yakuna ar-ra'id illa 'aliman bir-riyadah. Maka tidak pantas seseorang dijadikan pelatih kuda kecuali dia harus tahu, harus berilmu juga dalam melatih kuda itu. Taib. Ma'ahu sabrun, dia punya rasa kesabaran. Dia dalam melatih kuda ini harus punya kesabaran. Ala ma ma'ahu min ilmi riyadah,
bersamaan dengan ilmu melatih kuda yang harus dia miliki. Harus ada ilmu, harus ada sabar. Fa in kana ma'u birriyadati wa nasahahu intafa bi sahib. Kalau dia dilatih bersamaan dengan orang ini punya sabar, punya ilmu, maka akan bermanfaat nasihat tadi. Akan bermanfaat latihan berkudanya. Tetapi sebaliknya, fa in kana ra'id la ma'rifata ma birriyadah. Kalau sekiranya pelatih kuda ini tidak ada ilmu dalam melatih kuda, wala ilma bi'adabil khail, dia tidak punya juga ilmu untuk membuat kuda ini pintar, cerdas, afsada hadzal muhr, maka dia hanya merusak anak kuda ini. Wa at'aba nafsahu, dia hanya membuat letih dirinya. Walam yahmad rakibuhu awaqibahu, dan penunggangnya yang mengendarai kuda itu tidak akan memuji dengan kehebatan kuda, karena dia salah didikan. Yang melatih, yang mendidiknya bukan yang berpengalaman. Nah, maka tidak akan dipuji hasil didikannya. Wa in kana ra'idu ma'ahu ma'rifatur riyadah. Namun jika yang melatih itu punya ilmu ma'rifatur riyadah, ilmu pengetahuan dalam melatih kuda, wal adab, melatih kemampuan dan kecerdasan kuda, lil khail illa annahu ma'a ma'rifati lam yasbir, dia punya ilmu melatih kuda tapi dia tidak sabar. Lam yasbir ala masyaqqati riyadah, dia tidak sabar bagaimana rintangan-rintangan dalam latihan kuda ini. Dia ingin sekarang latihan sore harus pandai, tidak bisa, tidak sabar, harus bertahap. Latihannya apa dulu, bertahap ya. Lam yasbir, tapi dia tidak sabar. Wa ahabbat tarafuh li nafsihi, ay wa ahabbat tarfiha li nafsihi, dia hanya menginginkan enak untuk dirinya saja. Yang enak-enak aja dia lihat kuda ini, bisa begini langsung pandai, bisa begini langsung pandai, bisa lari cepat langsung, baru dia puji. Tapi kalau salah, dia langsung memaki-maki kudanya, memarah-marahi kudanya, frustasi. Ini enggak sabar. Wa tawana amma wajaba alaihi minan nasihah fi riyadah afsada hadzal muhr, dan dia berputus semangat. Tawana di sini dia mengendorkan semangatnya di dalam menerima nasihat tadi. Di dalam menerima nasihat untuk melatih kuda dengan cara yang baik, yaitu ada ilmu, ada sabar. Tapi dia tidak sabar, maka kendor semangatnya. Afsada hadzal muhr, dia juga hanya merusak kuda kecil tadi. Wa asaa ilaih, dan dia hanya berlaku buruk, kejam kepada kuda tersebut. Walam yasluh lit talab, kuda pun tidak bisa diperintah. Wala lil harab, tidak bisa pula ditunggangi. Wa kana lahu manzarun bila makhbar, maka terjadilah kenyataan kuda tersebut hanya bisa dipandang tapi tidak punya pengalaman, hanya bisa dilihat dengan pemandangan yang baik tapi tidak punya ilmu kudanya, tidak terlatih, tidak punya kecerdikan di dalam berperang atau kegiatan-kegiatan berkuda lainnya. Fa in kana malikuhu war-ra'id lahu. Nah, akan tetapi jika sekiranya pemilik kuda itulah yang menjadi pelatihnya sendiri. Kalau tadi kan dia serahkan latihan kepada orang lain. Ya, orang ini belum tentu dia punya sabar, belum tentu dia punya ilmu, harus punya dua-duanya. Nah, sekarang kembalikan lagi. Kalau sekiranya pemilik kuda itulah yang melatih kudanya sendiri. Nadima ala tawanihi yawma la yanfa'hun nadam. Ya, dia akan menyesal juga ketika kudanya sudah tumbuh besar. Sudah tumbuh besar kudanya, karena diserahkan kepada pelatih, dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Namun tidak ada lagi guna, yauma la yanfa'un nadam. Tidak ada lagi guna penyesalan dia, karena kuda sudah besar, sudah susah dilatih. Kuda yang dilatih itu umurnya kecil, maka lebih mudah untuk disuruh, mudah untuk dikendalikan, tidak liar. Tapi kalau sudah dewasa, sudah susah, maka tidak ada lagi manfaat dari penyesalannya. Hina nadha ila ghairihi fi waqti talab qad talaba fa adraka wa fi waqti al-harab qad haraba fa salima. Dia akan menyesal ketika melihat orang lain ila ghairihi,
Melihat orang lain nunggangi kuda, ketika kudanya disuruh, kudanya patuh. Ketika ditunggangi, kudanya enteng untuk ditunggangi. Tidak memberontak kudanya. Karena ada kuda-kuda yang liar, yang memberontak ketika ditunggangi, tidak senang dengan penunggangnya. Nah, maka orang yang tadi, yang pemilik kuda yang kecil tadi, dia menyesal. Ya. Wa talaba huwa wa lam yudrik, dia coba juga menyuruh kudanya berlari, tidak mau lari. Ya, disuruh untuk berlari, kudanya tidak mau. Wa haraba falam yaslam, dia tunggangi dan dia tak selamat. Ya, dia tunggangi kuda, ternyata kudanya liar. Nah, dibanting-bantinglah pemiliknya kan. Kullu dzalika bitawani wa qillati sabrihi ba'da ma'rifatihi minhu. Seluruh hal demikian terjadi disebabkan dengan kendornya semangatnya dia dan sedikitnya kesabaran ba'da ma'rifatihi minhu. Sedikit kesabaran setelah dia mengilmui ya apa yang harus dia lakukan. Dia punya ilmu tapi tidak sabar, atau dia tidak punya keduanya, maka penyesalanlah yang terjadi. Thumma aqbala ala nafsihi yalumuha, lalu dia kembalikan kepada dirinya menyesal, dia sesali dirinya sendiri. Wa yuwabbikhuha, dan dia celah dirinya sendiri. Fayaqul lima faradti, lima qassarti, laqad aada alayya min qillati sabri kullu ma akrah wallahu musta'an. Dia celah dirinya sendiri. Kenapa dulu kamu sia-siakan ketika kudamu masih kecil? Kenapa kamu menyia-nyiakan dia, ya menyepelekannya, menganggap remeh hal demikian? Laqad 'ada 'alayya min qillati sabri, maka telah kembali berpulang kepadaku akibat dari sedikitnya kesabaranku. Ya, kullu ma akrah, ya padahal semuanya aku membencinya. Wallahul musta'an, Allah lah sebagai penolong. Yaqilu, kemudian ya Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ya, pikirkanlah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, ilma hadzal mathal, perumpamaan ini perumpamaan saja tadi ya, wa tafaqahu fihi wa tafaqahu bihi, dan ya faqihlah kalian, pahami baik-baik, tuflihu wa tanjahu, maka kalian akan beruntung dan akan berhasil. فهذا المثل الأول يوضح فيه الإمام الآجري حال النفس البشرية. Imam Al-Ajuri dalam permisalan ini menyebutkan tentang keadaan jiwa seseorang manusia. Wa annaha kal muhr, dia ibarat seekor kuda kecil, allati tahtaju ila riyadah, yang butuh latihan, yang butuh untuk latihan keterampilan. Wa sabrin, butuh untuk sabar dalam melatihnya. Wa sabrin fi tarwidiha, sabar dalam melatihnya. Wa an yakuna ala ilmin bil umur allati tuslihun nafsa wa tuzakki, dan harus ada ilmu di dalam hal-hal yang bisa memperbaiki jiwa dan mensucikan jiwa. Maka kita harus ada ilmu nih. Apa hal-hal yang bisa membersihkan jiwa kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan jiwa kita. Wa annal insana idza farrata fi hadhihi al-ma'rifah, kalau sekiranya manusia lalai dalam pengetahuan ini, tidak mau tahu dalam hal mensucikan jiwa, wa fi hadha tarwid, dan dalam hal melatih dirinya sendiri, fa innahu sayandamu fi nihayatil matafi ghayatan nadam, maka dia akan mendapatkan penyesalan pada akhir kehidupannya dengan penyesalan yang mendalam. Ini seperti pemilik kuda yang tadi sudah menyesal, kudanya sudah tumbuh besar tapi liar, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa lagi. Nah, begitu juga lah jiwa ketika dia masih dalam keadaan tenang, nyaman, masih patuh, masih dalam pondok, ya kita masih mengikuti aturan-aturan, nyaman jiwa kita dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, aturan-aturan yang memang sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyaman jiwa kita melatihnya. Alhamdulillah, ini masih ada kesempatan kita untuk membentuk sampai dewasa. Karena kalau sudah dewasa, orang sudah berkarat dalam dosa, sulit dirubah lagi. Sudah sampai umur, kata para ulama itu, lebih umurnya sampai 40 tahun, dia belum bertobat, belum berubah, sulit untuk dirubah lagi. Umur 40 tahun. Maka semenjak kita kecil, mumpung masih kecil,
ahlul hikmah menyebutkan at-ta'allumu fi as-sighar kan-naqsi 'ala al-hajar. Belajar di masa kecil ini ibarat melukis di atas batu, ibarat menulis di atas batu. Ya. Kalau menulis di atas batu, ingatannya kuat itu. Karena tulisan di atas batu, goresan yang dipahat di batu itu sulit dihapus. Ya. Dia bikin pahatan di batu, gimana cara menghapus? Sulit terhapus kan? Itu ilmu yang dipelajari ketika masih muda. Insya Allah ingat terus dalam benak kita. Ayat-ayat yang pernah kita hafal, hadis-hadis yang pernah kita hafal muncul seketika, insya Allah ketika kita butuhkan. Ketika kita ingin mengingatnya dalam tulisan, dalam ucapan, dalam berceramah, dalam berpidato, insya Allah ingat deh. Karena sudah terlatih, diasah dari masih muda. Tapi kalau sudah kita tunggu, nanti ajalah tobatnya umur 40, baru mulai menghafal lagi. Sekarang menghafal, sore hilang, ya sore hafal lagi, maghrib hilang lagi. Sulit lagi. Ya, hanya tersisa penyesalan. Seperti pemilik kuda yang menyesal karena kuda yang sudah tumbuh besar. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua. Darabahu al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Diberikan contoh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala an-nafsu jabalun 'azim, syaqa fi tariqi as-sayr ila Allah azza wa jalla. Jiwa itu ibarat gunung yang besar yang merintangi, yang membuat yang ada rintangan fi tariqis sayr ila Allah azza wa jalla. Gunung yang besar sebagai rintangan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat jiwa. Ibarat jiwa seperti gunung yang besar yang merupakan rintangan menuju Allah taala. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal. Namun diri kita ini ya seperti tidak ada lagi jalan kecuali harus melintas gunung itu. Tidak ada jalan lain kecuali harus melintasi gunung yang besar tadi. Fala budda an yantahi ilaih. Maka kita harus berhasil menyeberangi gunung yang besar tadi sebagai rintangan. Walakin minhum man huwa syaqun alaih. Akan tetapi di antara manusia ada orang yang tersandung dalam rintangan jiwanya sendiri, tertipu dengan jiwanya sendiri, hanya terpengaruh dengan amarah jiwanya sendiri. Wa minhum man huwa sahlun alaih. Begitu juga di antara manusia ada yang mudah menyeberangi, melewati rintangan besar tadi. Wa innahu la yasir, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Melewati rintangan berupa gunung yang besar itu adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalikal jabali awdiyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun wa syauqun wa aushaj wa ulayqin wa shibriq wa lususun yaqtati'una at-tariq 'ala sa'irin. Di dalam gunung yang besar tadi, ketika kita ingin melewati gunung yang besar, sudahlah gunungnya besar, ada pula lembahnya dulu, audiyah. Ada syu'ubnya, ada jalan setapaknya, sejalannya tidak besar, ya harus melewati kiri kanan itu duri dan sebagainya. Ada bukitnya, ada jurangnya, ada duri, ada tanaman-tanaman beracun, ada binatang-binatang yang menyengat, berbisa dan seterusnya. Bahkan ada lusus yaqtati'una at-tariq, ada tukang begal, ya, yang membegal di jalanan ala sairin, kepada orang-orang yang melewati bukit tadi. Wala siyama ahdul lailil mudlijin, apalagi kalau yang melewati itu di malam yang gelap gulita, sulit untuk menembus gunung yang besar tadi. Fa idza lam yakun ma'hum adadul iman, kalau sekiranya orang-orang yang melewati gunung yang besar tadi tidak memiliki bekal keimanan, wa masabihul yaqin, tidak punya lentera, tidak punya cahaya lampu berupa keyakinan, tattaqidu bizaitil ikhbat, lampu penerangan yang hanya bisa dinyalakan dengan kerendahan hati. Wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani. Kalau tidak ada hal demikian, tidak ada iman, tidak ada penerangan yang dalam melewati rintangan hidup ini, dia akan terhalangi dengan penghalang-penghalang tadi. Wa tashabbathat bihim tilkal qawati', dan dia akan tersandung dan terputus, bahkan berputus asa melewati rintangan tadi. Wa halat bainahum wa bainas sair, akhirnya dia tak jadi untuk melintas, dia terhalangi
dia berputus asa dalam menghadapi jiwanya sendiri. Fa inna aktsara sa'irina fi raja'u ala aqabihim, maka sesungguhnya banyak dari orang-orang yang melewati gunung tadi akhirnya raja'u, kembali kepada ala aqabihim, kembali ke belakang, balik mundur lagi. Kalau begini rasanya sulit untuk menghadapi kenyataan hidup ini, harus capek, harus lelah, harus mengaji, harus menghafal, harus murajaah, harus begini. Akhirnya mundur ke belakang. Saya enggak jadi di pesantren, saya enggak jadi begini, saya enggak jadi lanjutkan pelajaran, saya enggak jadi. Mundur ke belakang. Amma ajazu an qat'ihi, dengan sebab dia tak sanggup rasanya menempuh waqtihami aqabati, dan tidak sanggup untuk bersusah payah. Wasyaitanu ala qullati dzalikal jabal. Begitu, sudah banyak tadi rintangannya, ada gunungnya sudah besar, kemudian ada lembah, ada jalannya cuma setapak, kemudian ditambah bukit-bukit kecil, ada jurang-jurang yang lain, ada durinya, ada tumbuhan-tumbuhan beracun, ada binatang-binatang berbisa dan seterusnya. Dan di atas puncak bukit itu ada setan. Di atas puncak gunung itu ada lagi rintangan yang lain. Ada syaitan ala qullati dzalikal jabal. A'lahu, ya, qullah itu maknanya a'lahu, yaitu setan yang apa kerjanya? Yuhadzirun nasa min su'udihi wa irtifa'ih, yang suka menakut-nakuti manusia. Tidak usah masuk, tidak usah naik ke atasnya, tidak usah kamu tembus perjalanan ini. Padahal sudah hampir sampai di puncak bukit, sudah hampir sampai kita tembus. Setanlah yang menakut-nakuti. Tidak usah begitu. Tidak usah lanjutkan perjuanganmu. Wa yukhawifuhu minhu, selalu ditakut-takuti. Wa yattafiq, yang kemudian di dalam perjalanan itu, ya, fayattafiq, maka bertemulah antara apa? Masyaqqatus su'ud, sulitnya menempuh perjalanan. Wa qu'ud dzalikal mukhawif ala qullati, sudah perjalanannya sulit, ada lagi, ya, hasutan-hasutan setan di atas puncak bukitnya itu. Wa dha'fu azimati sa'ir wa niyatihi, bertemu pula lah kelemahan jiwa. Udah perjalanannya sulit, ada setan, jiwa pun lemah. Wa yatawalladu min dzalikal inqita' warruju', akhirnya yang terjadi apa? Putus asa, inqita', enggak jadi lanjut perjalanan. Warruju', kembalilah ke masa lalu lagi, futur lagi. Wal ma'sumu man asamahullah, adapun orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang dijaga, mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dari apa yang dikisahkan oleh Al-Imam tadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kul wa kullama raqiya sa'ir fi dzalikal jabal istadda bihi siyahul qati'. Sudahlah bertemu tadi rintangan-rintangan yang berat, ya. Maka setiap kali orang yang melewatnya naik fi dzalikal jabal istadda bihi siyahul qati', maka lebih keras lagi, lebih kencang lagi suara orang yang mencegah, suara setan yang mencegahnya. Wa tahdhiruhu wa takhwifuhu, dan semakin gencar juga dia menakut-nakuti kita, jangan lewati, jangan lewati. Fa idza qata'ahu wa balagha qullatahu, padahal kalau dia, ya, sudah menembus perjalanannya, sudah menembus perjalanan yang penuh rintangan tadi, menembus gunung yang besar dengan banyak rintangan tadi, sampai kepada puncaknya, maka di balik itu inqalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan, sampai kepada puncaknya itu sudah kita istiqamah di atas taat kita, sampai kepada puncaknya itu kematian, maka berubahlah semua yang menakutkan tadi, perjalanan yang sulit tadi berubah, kulluhunna amanan, berubah menjadi keamanan. Oh, ternyata aman setelah sampai kepada puncaknya ini. Puncak-puncak ketaatan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah itu aman, tidak ada lagi masalah. Wa hina idzin yashulus sayr, setelah itu mudahlah berjalan. Ya, tidak ada lagi rintangan. Wa tazulu anhu awaridut tariq, hilanglah seluruh penghalang-penghalang yang muncul di jalanan. Wa masyaqqatu aqabatiha, tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang ditempuh. Wa yara tariqan wasi'an aminan, setelah itu baru mendapati ternyata jalan ini luas, jalan ini aman, tidak ada bahayanya. Yufdi bihi ilal manazil wal manahil,
perjalanan ini ternyata mengarahkan kepada tempat tinggal yang Masya Allah, tempat tinggal yang penuh kenikmatan, wal manahil, tempat minum ya, yang menyejukkan, wa alaihil a'lam, tempat-tempat itu memiliki tanda-tanda, wa fihil iqamat, dan di dalamnya ada tempat tinggal, qad uiddat li raqbir rahman, tempat tinggal yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mencari keridhaan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kematian tadi puncaknya. Sampai setelah itu baru melihat inilah kenikmatan kubur, jalan lurus, jalan yang lapang, jalan yang aman, tinggal saatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala ketika sudah datang waktunya, ya, semakin rindu dengan surga. Ya. Ketika sudah sampai di alam kubur dia dapat nikmat penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jalan yang selama ini masyaqqah, kesulitan, rintangan-rintangan yang besar itu hanya di dunia. Ini permisalan dari beliau. Fabainal abdi wa bainas sa'adah wal falahi quwwatu azimah. Maka ketahuilah antara seorang hamba dengan kebahagiaan dan keberuntungannya itu ada beberapa hal. Di antaranya quwwah azimah. Quwwatu azimah, kekuatan tekad. Wa sabru sa'ah, kesabaran sejenak aja kita sabar di dunia ini sampai mati, ya. Wa syaja'atu nafsin, dan ada keberanian jiwa untuk menghadapi rintangan-rintangan hidup ini dalam ketaatan. Kita lawan diri kita, ini jihad melawan diri kita sendiri. Wa thabatu qalbin, dan ketetapan hati, istiqamah hati. Wal fadlu biyadillah, dan kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan siapapun yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan yang agung tersebut. Wa hadzal mathal, dan perumpamaan ini, yubayyinu lana halan nafsi aidan, itu pun menjelaskan kepada kita keadaan jiwa kita tersebut. Wa annaha tahtaju ila sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alajatin wa mudawah. Maka sesungguhnya jiwa tersebut butuh kepada orang yang pandai di dalam memperlakukannya, pandai di dalam memperbaikinya, dan pandai di dalam mengobati jiwa tersebut. Fa in lam yujahidha, maka kalau kita tidak berjihad, tidak bersungguh-sungguh di dalam, ya, fit tariqis syar'i, di dalam menjalankan ajaran Allah, syariat Allah, wa yasbir, kalau kita pun tidak bersabar di atas ala dzalik, tafallatat minhu wa dayya'athu, maka lepaslah kendali jiwa itu dan kita telah menyia-nyiakannya. Jadi kalau orang yang dengan jiwanya tidak pandai bersungguh-sungguh menghadapi rintangan hidup di atas ketaatan ini, maka dia pula yang rugi, hilang kendali jiwanya, hidup di dunia dalam keadaan-keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah alhamdulillah pasal yang ke-10, kaidah yang ke-10 ini. Sebagai penutup kita baca sekilas saja, yaitu khatimah, penutup dari kajian ini. Wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhil qawaid, setelah kita bahas kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, allati tu'inul 'abda 'ala tazkiyati nafsi, yang telah menolong, membantu kita mencari cara ilmu untuk mensucikan jiwa kita, wa tathhiriha, membersihkannya. Zahara bi jalai hajatun nafsi ila al-muhasabati ma damat fi daril muhlah wal amal, maka nampaklah bagi kita betapa besar kesungguhan jiwa ini yang perlu kita hisab, perlu kita koreksi, perlu kita introspeksi lagi selama kita masih dalam darul muhlah wal amal, masih dalam keadaan hidup di dunia ini, tempat kita yang bisa berbuat bersungguh-sungguh. Qabla an yaqifal insanu baina yadillah, sebelum manusia ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat yang tidak lagi bisa berbuat. Wa qad ahmala islaha nafsi, dan ada orang yang telah merendahkan, meremehkan dalam hal memperbaiki jiwanya. Wa kanat sabab halaki, padahal hal demikian adalah sebab kehancuran kebinasaan dia di akhirat. Wa qad kana salafus salih yudzakkiruna an-nas, dan para ulama salafus salih
mereka telah mengingatkan manusia, wa yusunahum, dan telah menasihati manusia, berwasiat kepada manusia, bidarurati muhasabati nafs, betapa pentingnya muhasabah, menghitung, mengkoreksi jiwa kita masing-masing, wa islahiha, betapa pentingnya memperbaiki jiwa, qabla fawatil awan, sebelum habis waktunya, sebelum datang masa ajal kita, wa hululil maniyah, dan sebelum hancurnya angan-angan, wa yahsunu fi khitami hadhihi ar-risalah naqlu ba'd al-wasaya allati ja'an anhum fi hadzal bab. Maka ada baiknya, kata Syekh hafizallahu taala, di dalam menutup risalah ini, tulisan ringkas yang beliau sebut sebagai risalah, ya, kita menukilkan sebagian wasiat, sebagian, ya, nasihat-nasihat yang datang dari para salaf, dari ulama salaf yang berkaitan dengan bab ini. Wa ala ra'si haula'il khulafa'il arba'ir rasyidun, dan di antara mereka para ulama salaf, ya, pemimpinnya yang kita ambil yaitu nasihat dari salah satu atau salah seorang khulafa'ir rasyidin, yaitu yang pertama adalah al-khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? I'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, innakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghiba ankum. Ketahuilah para hamba Allah, sesungguhnya kalian pergi pagi pulang petang itu dalam urusan ajal yang ternyata itu disembunyikan darimu. Dalam urusan kamu menunggu kematian, kamu mau kemana siang paginya, sorenya kemana, semua perbuatan kamu itu hanya menunggu kematian yang kamu tidak tampak, kamu tidak tahu kapan dia datang kematian itu. Maka waktu pagi kita sampai sore, sampai malam, kemudian pagi lagi, setiap saat kita hanya menunggu kematian. Tinggal menunggu giliran kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita datang ajalnya. Maka ketahuilah ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bersabarlah kita sejenak dalam keletihan, dalam kita bersungguh-sungguh menghadapi rintangan-rintangan hidup, dalam mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita, senantiasa memudahkan urusan kita di dalam berikhtiar, di dalam kita mendapatkan kesucian jiwa. Semoga Allah jadikan jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa sabar, yang senantiasa berbahagia dalam ketaatan. Tidak berat sedikit pun ketaatan kita, tidak berat bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat rasanya bagi kita perintah Allah, tidak berat bagi kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa-jiwa yang tenang yang kita inginkan agar Allah memberikan kita kelapangan dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dalam satu kitab ini, mudah-mudahan menjadi faedah yang besar, mudah-mudahan yang memberikan amal yang saleh untuk kita yang mempelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Semoga Allah menjaga keduanya, dan semoga Allah juga menjaga guru-guru kita, menjaga kita seluruhnya istiqamah di atas Islam, istiqamah dalam ketetapan kita di atas iman, agar kita sama-sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puncak keimanan yang tertinggi, dalam puncak ketaatan yang tertinggi, dalam kita saat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya dan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dan diwafatkan di atas istiqamah tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله